Sama juga dengan suami, sepuronipun mas. Mohon maaf pak, sengomel-ngomelnya istri, senyebelin-nyebelinnya istri, itu kira-kira punya jasa atau nggak punya jasa? Yang lahirin anak siapa? Kalau istri protes terus ngomong, Pak meteng mau direbi, kira-kira gitu. Tolong susun anakmu. Kira-kira gimana Pak? Loh saya kan nggak bisa nyusu yang punya ASI. Kamu orang bab ASI, beli. Ya, susu kaleng. Jam 2 malam bangun kamu godok air panas. Pakai dispenser apapun terserah. Buat susu untuk anakmu, gendengin susu sama anakmu. Ternyata urusannya sanggup Pak. Tidak usah lama-lama Pak, cukup setahun saja. Setahun, bisa kerja enggak Pak? Bisa kerja enggak? Jujur Pak, sakit badan. Nah kalau suruh bayar sekarang cari ya perawat anak, babysitter ya, cari itu. Bayarannya murah atau mahal? Bayarannya murah atau mahal? Istrimu minta bayaran enggak untuk yang begitu-begitu? Nah untuk itu saja mestinya bilang terima kasih atau enggak terima kasih? Di warung kita beli teh bayar, kita ngomong sama mbaknya yang juali sun mbak, masya Allah sekejo tehnya enak, padahal enak. Masih sempat nyopo lagi bojo sing meteng, sing lahirno, sing nyusoni anak, sing ngurusi, sing kabeh ini istri. Walaupun ngomel paling 1 jam selesai Bapak ngomelnya kan begitu, tapi jasanya luar biasa. Bisa enggak kita lupakan ngomelnya, ingat jasanya? Enak jarak dekat. Maaf lah. Kan belum pengajian, ini saatnya pengajian. Saya kan nggak pernah mikir mau duduk ya duduk, mau jalan ya jalan. Jangan lirik kaki saya. Beko nggak sandalan. Mbah Umar Tumbu almarhum itu meninggal umur 108 tahun. Seumur hidup nggak sandalan. Jadi kalau jangan pengen panjang umur, copot sandal. Mbah Umar nggak pernah sandalan ya. Dan Mbah Umar Tumbu itu masya Allah umur 108 tahun, nggak pernah minta sumbangan sama negara. Justru bangun sekolah disumbangkan ke negara. Kan luar biasa. Bangun sekolah jadi kemudian disumbangkan, ini untuk negara. Itu Mbah Umar Syahid atau dikenal Mbah Umar Tumbu, Allah yarhamu, Allah marhum. Pertanyaan saya Pak, jadi dengan segala kekurangannya istri itu punya jasa enggak? Punya. Ya Bu, punya. Berikutnya, saele-ele bojo iso dikeloni gak? Nggak usah dijawab Bu, nggak usah dijawab. Saele-ele bojo ya, jenengan pilih mana? Tinggal sendiri dalam sepi atau tinggal berdua dalam ramai? Ramai, betul ya? Atau sepi sendiri di tengah padang Sahara, gentil di tengah padang Sahara. Nabi Adam alaihissalam di surga. Nabi Adam itu di surga dengan bidadari segala-galanya, dengan nikmat segala-galanya. Dalam keadaan seperti itu masih kurang sesuatu, makanya diciptakan Siti Hawa, dikasih Siti Hawa buat temen, ya buat temen. Nah kamu tinggal di rumah, ya itu bukan di surga, rumah yang dengan segala kekurangan. Jika ikonco jenenge bojo, kok gak seneng? Mulai mikir, kelihatan wajah-wajah mikir, oh ya bener ya, mulai mikir. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak bahagia. Makanya, Bu ya, mungkin cuman saya yang begini ya, karena saya mungkin ya rodok nggak waras. Simbah itu punya ilmu yang simpel sederhana. Itu saya buat ceramah udah bisa buat ceramah keliling dunia. Begitu saya sampaikan jawaban yang mandok-mandok kabeh. Padahal itu ya ilmunya simbah. Simple. Mangan, orang mangan, yang penting kumpul. Betul? Ya coba jenengan sekarang pikir. Jenengan ini nyari kumpul atau cari makan sekarang? Kumpul, saya penting mangan. Aneh apa?
Kumpul ra kumpul sementing mangan zaman sekarang ini. Bahkan suami istri duduk itu ya, kelihatannya kumpul, duduk, kumpul, gak kumpul. Yang satu megang handphone, yang satu megang handphone. Kumpul tapi pisah, kumpul tapi pisah. Padahal pesannya simbah, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Kamu melarat, kamu goblok, kamu bodoh, kamu seperti apapun, yang penting bisa kumpul sama dulur, kumpul sama tonggo, nikmat. Nikmatnya luar biasa. Ini ada Bu ya, ada Bu. Ada kan? Pertanyaannya, Bu itu dibuat dudukan terakhir kali kapan? Antar tonggo loh ya. Bukan remaja yang mau mampir di alun-alun sini, lapangan ini. Alun-alun. Lapangan ini loh, sampai masjid. Kalau dulu setiap rumah itu depannya ada latarnya, betul? Ada latarnya, ada anjeknya, betul? Kemudian kan main di situ anak tonggo, ya main di situ bal-balan, macam-macam, kumpul jadi satu, nyawang seneng. Modal apa? Modal nonggo itu yang penting bawa mulut selesai. Tonggonya nyiapkan kaca, nyiapkan ini, yang punya dikeluarkan, betul tak betul? Kalau sekarang naik motor lewat kampung saja, derek langkung hilang kok. Derek langkung hilang, gak ada, derek langkung. Dulu saya masih nemui lewat kampung tuh orang turun dari motornya nuntun. Iya, nuntun. Sekarang wer, tonggone dhewe. Kana. Assalamualaikum. Sugeng dalu, derek langkung hilang. Terus boten. Nah ya, berarti kita ini hidup di mana sekarang? Ora urip Mas, mati. Karena hidup dengan diri sendiri, gak menikmati hidup. Saya mau hidupku bahagia. Tinggal di dunia cuma 60-70 tahun. Gak ada kamus mau mumet dalam hidup saya. Saya udah ngomong sama istri saya. Pokoknya no awak ngomong sing ruwet, aku gak gelem. Mau. Jadi ngasih omongan rodok pikiran dewi. Mau mikir. Tidak mau. Teman saya ngasih omongan, Beb gini, mau ruwet pikiran dewi. Saya nggak mau mikir yang ruwet, nggak mau. Maunya yang enak-enak saja. Abang kok begitu egois, maunya yang enak-enak saja. Nggak egois. Kamu makan saja milih yang enak kok. Betul. Bu, makan pilih yang enak atau nggak enak? Enak atau nggak enak? Nah kenapa mikir milih yang nggak enak? Halo, Bapak. Kalau lihat pilih yang enak atau yang nggak enak? Kalau dengar pilih yang enak atau nggak enak? Kalau makan pilih enak atau nggak enak? Kalau mencium pilih yang enak atau nggak enak? Nah kalau mikir, utang dipikiri, bojo ngamuk dipikiri, betul? Ya konco nesuan dipikiri. Jadi yang nggak enak dipikiri. Akhirnya hidupnya enak atau nggak enak? Saya mau hidup yang enak, makanya saya mau mikir yang enak-enak saja. Jadi kalau misalnya istri kita cemberut, gitu kan? Saya nggak ngurus masalahnya apa. Ayo mesem, ayo guyu, widik Pak. Kalau dia tidak tersenyum, aku tersenyum. Betul kan? Guyu dewe aku. Selesai masalah. Aku tak membutuhkan tawa orang lain untuk tertawa. Betul. Aku tak membutuhkan bahagia orang lain untuk bahagia. Yang penting aku bahagia. Syukur-syukur orang lain ikut bahagia. Selesai. Kalau bisa nonton urip ngono mesti enak. Gak mungkin tidak enak. Caranya bagaimana? Sekarang kita mulai pengajian. Tadi baru muqaddimah. Sepronipun. Ini SOP-nya Banser 15 menit sekali atau 30 menit sekali atau sampai selesai acara nih gantinya. Jadi dikungkum sak bubarin. Wah, luar biasa. Yang kanan juga. Enggak pakai gantian, rolling enggak. Wah, kalau belum nikah cocok di pek mantu. Berarti kuat tuh, perkasa ya. Saya kemarin di Taiwan, di PCINU Taiwan, Masya Allah. Itu di negara Taiwan, Taipei. Lalu kita buat pengajian itu di lapangan, di depan, di halamannya stasiun terbesar di Taipei. Di halaman terbuka. Itu Banser pakai seragam Banser.
Pemerintah Taiwan ya nggak melarang, nyantai-nyantai saja. Pesannya cuma satu, yang penting bersih nggak kotor. Kenapa? Pemerintahnya pede menjaga keamanan negaranya. Jadi nggak bingung dengan pakaian-pakaian model banser dan lain sebagainya. Nyantai saja. Walaupun ini pakaian seperti militer kan ya, pakaiannya banser. Seneng dengan kegiatan teman-teman kita di Taiwan sana. Nabu rebana, asik ya, nabu rebana, solawatan depan stasiun ya. Sing nyawang Cino-Cino. Ya, yang nawan orang-orang Cina mata sipit gitu bingung apa opo gitu kan ya. Apalagi banser jemput di di bandara tapi pakai seragam preman, enggak seragam banser seperti itu. Megangnya kamera semua, cepat-cepat 30 orang nyoteng kamera gitu. Iki sopo gitu ya. Orang Indonesia itu luar biasa ya sambutannya sama temennya atau seperti itu. Tiap minggu di PCNU Taiwan itu masuk Islam sekitar 2-3 orang. Itu masuk Islam. Dah sekarang kita ngaji. Mukadimah selesai. Boleh saya ngajar sekarang? Pemanasan sudah selesai. Bapak-bapak pelajarannya simple. Nanya saja tolong dijawab. Tuhan kalian siapa? Allah. Ibu-ibu, Tuhan kalian siapa? Tuhan saya siapa? Allah. Allah. Ya. Pertanyaan berikutnya. Percaya nggak sama Allah? Percaya. Oke. Kalau percaya itu pakai ragu atau nggak pakai ragu? Nggak pakai ragu. Nggak pakai ragu. Kalau pakai ragu namanya percaya atau kurang percaya? Kurang percaya. Kurang percaya. Oke, baiklah Bu. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu bab rezeki. Gampang ya Bu ya. Rezeki ibu ada yang ngatur atau nggak ada yang ngatur? Rezeki bapak ada yang ngatur atau nggak ada yang ngatur? Rezeki anak ada yang ngatur atau nggak ada yang ngatur? Jadi kalau ibu punya anak 10 khawatir nggak rezekinya? Tenang Pak, aku lagi membela hak-hakmu. Jadi kalau ibu punya anak 10, mestinya tenang atau bingung? Tenang atau bingung? Jadi kalau suami kemudian mengatakan, Bu, yuk kita program punya anak 8. Ibu, iya atau iya atau mikir? Mikir. Alasannya banyak atau sedikit? Banyak. Berarti ibu percaya atau ragu sama Allah? Percaya. Percaya tapi? Orang percaya itu pakai tapi atau nggak pakai tapi? Nggak. Kalau pakai tapi percaya atau rodok ragu? Makanya hidupnya bahagia atau rodok susah? Gara-gara apa rodok susah? Selesai. Sabar. Ibu percaya kalau bapak rezeki yang ngatur Allah? Jadi kalau suami pergi kerja 29 jam, bukan 24 jam, jadi dipunjuli 5 jam. Jadi berangkatnya misalnya jam 6 pagi, pulangnya itu jam 11 siang hari berikutnya. Terus pulang nggak bawa duit. Ibu senyum atau marah? Senyum atau marah? Kenapa marah? Pulang nggak bawa duit. Pertanyaan saya, yang bisa ngasih duit suami atau Allah? Allah. Suami bisa nggak menghasilkan duit? Ya. Bisa. Yang bisa siapa? Allah. Jadi kalau ibu marah sama suami, berarti marah sama siapa? Pinter. Kalau marah sama suami, berarti marah sama siapa Pak? Marah sama Allah. Nah dengan begitu hidupnya ibu bahagia atau nestapa? Nestapa, susah. Akhirnya duka atau enggak duka? Duka. Gara-garanya apa? Wong lanang golek duit ora iso. Pripun Pak? Loh, ini kan simpel kan? Simpel sederhana. Ini yang kita lupa dalam kehidupan, mikir adoh, ngalor ngidul ngetan ngulon. Yang simpel, percaya sama Allah, la ilaha illallah. Ya tugas kerja itu ibadah, ya kerja ibadah kok. Masa nggak kerja? Kerja, usaha ya usaha, dapat nggak dapat, jangan pernah mengkritisi pasanganmu. Jelas Bu? Boleh saya nanya ke bapak-bapak? Jadi kan tiba-tiba Instagramnya mati.
Itu yang di Instagram ini Habibie nyoteng ngopo iki? Kok cuman sorot lampu? Ya, nggak usah dipikir. Mau ditonton boleh, nggak ditonton juga boleh. Krungu ya alhamdulillah, nggak krungu juga alhamdulillah. Siapa tahu ada yang nonton tambah pandangannya lain, masya Allah, majesnya penuh cahaya. Nyorot lampu, nyorot lampu. Mas, bapak-bapak, sekarang saya mau nanya, masih sama? Jenengan yakin toh yang ngasih rezeki Allah? Yakin. Kalau nggak dapat rezeki, jenengan bingung atau santai? Bingung. Kenapa bingung? Jawabannya bingung kan karena kebutuhannya banyak, betul? Pertanyaan berikutnya, siapa yang nyuruh jenengan membuat daftar kebutuhan banyak tapi bingung? Saya membuat daftar kebutuhan banyak, tapi saya nggak mau bingung. Nggak mau bingung gimana? Ya sudah, tugas saya keluar nyari. Nggak dapat, ya tinggal minta. Punya Tuhan, punya Allah. Kalau Gusti Allah, dereng cekap, please tambahi, selesai. Beb dapat. Nah, saya tugas saya minta. Perkara dapat nggak dapat bukan urusan saya, betul kan? Tugasnya minta. Tapi saya yakin dapat. Kapan Beb? Loh, yang ngasih Allah, bukan saya. Saya nggak ngambil, saya minta yang ngasih Allah. Jasa karepe sing ngei. Mau dikasih langsung, mau besok, mau kapan terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin saya minta. Jadi orang yang minta yang baik. Bu, kalau anakmu minta sepatu, terus ibu bilang, siap nak, saya belikan sepatu baru. Tapi anak ngujuk-ngujuk terus, Bu, kapan beli sepatu? Bu, sepatunya kapan diberikan? Bu, kapan beli sepatu? Bu, sepatunya kapan? Sebel napa seneng? Sebel napa seneng? Jawaban ibu apa? Orang situ sisa. Betul kan? Kapan? Tahun ngarep. Jawabannya bangga enak. Itu baru ibu sama anak. Karena dianggap anak nggak percaya. Maka kalau kita percaya sama Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, minta sama aku jawab. Tinggal minta saja, minta. Urusannya Allah ngasih kapan, caranya bagaimana, terserah Gusti Allah. Sakarepnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kehidupan. Contoh. Loh, kan harus ada contohnya ya. Sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, utangnya banyak sampai tidak Jumatan. Utangnya banyak sampai tidak Jumatan. Karena dulu tempat Jumatannya cuma satu masjid. Kenapa enggak Jumatan? Karena di masjid itu ada orang yang dia punya utang. Nanti kalau Jumatan ketemu pekiwuh, belum bisa bayar, malu. Itu dalam fikih sampai jadi min a'dzaril Jum'ah, termasuk uzur bagi seorang untuk tidak sholat Jumat kalau punya rasa malu yang besar kepada seseorang, dengan catatan gak ada masjid yang lain. Paham ya? Akhirnya ditanya sama Nabi Muhammad SAW, kamu kok gak Jumatan, kenapa? Jawabannya, saya punya utang banyak ya Rasulullah. Saya punya utang banyak. Nah itu yang saya utangi ada di masjid itu, saya pakai sudah usaha macam-macam tapi belum dapat. Kanjeng Nabi ngajarinya simpel. Baca doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca ini. Dibaca, beres hutangnya. Pertanyaan saya, kalau jenengan punya hutang terus diajari sama kiai, sama ustadz, sama guru, kamu yang banyak-banyak baca doa ini, jawabannya sendiko dawuh napa ngeyel? Sendiko dawuh napa ngeyel? Ya doa yai, tapi lunasnya kapan? Gitu kan? Doa yai, tapi cara lunasnya gimana? Cara dan waktu bukan urusan kita, karena rezeki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya nyampe, waktunya kapan, urusannya Allah. Tugas kita melakukan yang diajarkan Allah. Doanya dibaca, kerja dilakukan, walaupun tidak menghasilkan. Contoh lagi, saya kemarin nyopir di Jakarta, putar balik. Ya, putar balik. Seperti kalau mau ke sini lewat
Five Hotel itu ya. Nah itu kan harus muter balik jauh kalau dari Manahan. Muter balik. Waktu saya muter balik, lihat ada bapak-bapak itu bawa gerobak di Jakarta, bawa gerobak. Gerobaknya isinya ban yang sangat banyak. Ban yang sangat banyak. Dia juga muter, tapi belakangnya gerobak. Saya mobil, dia gerobak, sama-sama gerobak. Yang satu tenaga mesin, yang satu tenaga manusia. Saking beratnya itu ban, ketika muter balik si bapak ini, dia didorong sama gerobaknya nyuruh dia. Jadi bapak ini ngerem, saya bilang, ya Allah, sama lagi, ojo ngantin dulu dia. Nah, selesai dia putar balik, saya pengen berhenti, saya pengen kasih hadiah buat bapak ini. Kenapa? Karena dia kerjanya luar biasa. Tapi kalau saya berhenti, dimarahi polisi dan dimarahi orang banyak. Kenapa? Buat macet. Akhirnya saya masuk ke tempat parkiran di pinggir mall, masuk di situ. Terus saya minta tolong sama salah satu teman saya tak di mobil, tolong kasihkan uang ini ke bapak tadi. Berangkat teman saya, kasihkan duit itu balik ke mobil. Pelajaran yang saya dapat apa? Bagaimana cara Allah mengantarkan rezeki ke bapak tadi? Apa gara-gara dia jualan ban? Enggak. Gara-gara apa? Muter balik mau jelungo, ketemu Pak Novel. Pak Novel, dia ngemis? Enggak. Dia minta? Enggak. Dia kerja, dia usaha, yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya Allah yang bekerja. Kamu berhenti, kamu parkir, kirimkan uang untuk dia. Masya Allah. Gampang wangel. Meyakini cara kerja Allah loh, gampang atau susah? Gampang. Allah ngasih rezeki caranya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah Allah. Jangan ngatur-ngatur Allah. Yang sering saya contohkan tuh yang paling gampang, jual pisang goreng. Pisang goreng itu kan orang bodoh sekalipun goreng bisa ya. Dan kita gosong gitu kan. Walaupun nanti ya kecipratan goreng kan tetap bisa. Tapi kalau setiap kali saya ngomong sama anak muda, kamu mau duit, jangan nganggur. Berusahalah, usaha nggak datangkan duit, tapi jalanmu sudah jalanmu betul. Apa usahanya? Pergi ke pasar, beli pisang, ya 1 lirang saja, jangan 1 tandun. 1 lirang, potong, goreng. Kamu plastiki yang bagus, kamu tulisi RP 5.000, keliling mosak kampung. Gak laku tonggo sebelah, kampung sebelah, insya Allah, ya insya Allah, entah. Mesti mikir, apa ya laku? Terus apa ada yang mau beli gorengan saya? Apa ya ada? Nanti kalau nggak laku, piye? Pertanyaan saya, buat orang yang mikirnya seperti ini, berarti dia menganggap yang ngasih rezeki Allah atau usaha. Tapi kalau yang yakin yang ngasih rezeki Allah nyantai, tak goreng, tak wadahi, tak liling. Gusti ini isoku, duduhno isomu. Selesai. Ya Allah ini bisaku, tunjukkan bisamu. Keluar. Orang laku. Pulang ketemu banser rezeki pisang goreng. Bansernya seneng, masya Allah, orang laku. Moga-moga sesuk orang laku meneh. Dapat lagi, keliling lagi, dapat lagi. Ketua banser dengar. Siapa ini yang biasa ngasih pisang goreng sama banser? Jawabannya anak muda dagangan pisang goreng gak laku. Terus disedekahkan ke banser. Rupanya pimpinan banser ini punya anak perempuan. Wahyu sih. Ya wahyu wedok orang lanang. Karena ada wahyu tapi ternyata di KTP lah laki-laki, medeni kalau begitu kan ya. Wedok sih sang. Dek, ya, aku suka sama kamu. Kamu semangat kerja,
kamu layak jadi menantu saya. Tontonan anak aku, gelem apa gak? Gak anak sing nolak, wah ayo. Sendi padha Pak, cuman saya enggak punya apa. Wes gak masalah. Saya punya toko 5, PN siji. Masya Allah. Jadi Allah ngasih rezeki double, kayak toko kayak mantu. Kayak bojo ya. Kasih bojo sama toko. Gara-gara apa? Dodol pisang goreng gak laku. Caranya Allah ngasih rezeki itu terserah Allah. Makanya jangan kamu batasi cara Allah ngasih rezeki dengan pola pikirmu. Jangan kamu batasi bahagiamu dengan pola pikirmu. Aku akan bahagia kalau punya rumah besar. Aku akan bahagia kalau rumah sendiri gak ngontrak lagi. Aku akan bahagia kalau tidak serumah sama mertua. Aku akan bahagia kalau nanti punya anak. Aku akan bahagia. Kok angel men, seneng kok ngenteni di rumah gede, seneng ngenteni gak serumah sama mertua, seneng kok ngenteni dua anak, rugi. Jelas. Halo Pak, dirimu kok menatapku dengan pandangan seperti itu, kenapa? Bu, jelas ya. Jadi selama ini hidup kita ini banyak salah atau banyak benar? Banyak salah, betul ya? Kita nggak megang Allah, tapi megang usaha. Saya tidak mau seperti itu. Saya mau megang Allah Ta'ala. Saya kemarin ngenyang. Cara saya ngenyang itu nggak boleh ngenyang. Aneh ya? Sebab saya diajari kanjeng Nabi Muhammad SAW, rahimallahu mra'an samhan idza ba' samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati seseorang kalau jual gak ruwet, kalau beli gak ruwet. Mirip ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalau jual gak ruwet, kalau beli gak ruwet. Betul kan Bu? Ibu kalau di pasar gak nawar ruwet-ruwet gak loh? Gak loh? Enggak. Memang ibu-ibu ini unik Pak, Masya Allah. Kalau masuk mall mengambil harga pas dengan bahagia. Masuk mall. Padahal yang punya mall ini orang sugih-sugih. Ya, masuk pasar. Jelas tuh yang jual simbok-simbok. Berangkat jam 2 malam, berangkat jam 3 malam, berangkat jam 1 malam. Dinyang. 100 rupiah, dinyang. Orangnya yang mungkin hadir. Mungkin gitu ya. Mungkin hadir. Jadi kalau beli, ruwet. Kalau jual, Masya Allah Pak. Anting satu mau dijual. 5 tahun nggak laku-laku. Nah kenapa? Ruwet. Yang mau beli mundur semua mundur semua. Ruwet. Saya diajari Nabi Muhammad SAW, semoga Allah menyayangi, merahmati seseorang kalau jual nggak ruwet, beli nggak ruwet. Jadi dapat doanya Nabi ini murah atau mahal? Doa Nabi itu mahal, tapi cara dapatnya murah. Gimana? Tuku ojo ruwet, ngedol ojo ruwet. Gampang loh. Makanya dalam kamus hidup saya nggak mau nawar saya. Jual ya pokoknya tak dol. Rugi, nggak ada kata rugi buat saya. Lakunya sakmono, selesai. Beda nggak itu sama rugi? Beli barang harga 200.000, dijual 50.000. Rugi atau untung? Nggak rugi, lakunya sakmono. Ya tak? Kalau bilang rugi kan pusing kan? Tapi kalau lakunya sakmono, alhamdulillah laku. Senang atau nggak senang? Senang tak rugi. Itu guna 200. Masuk didol 50. Apalagi indah lu telah menemani kehidupanku. Orang laku-laku bu. Halo, lanjut ya. Nah, saya ngomong sama yang jual. Harganya sekian Pak. Bu, iya. Saya diajari sama Nabi saya nggak boleh nawar. Jadi tolong tunjukkan kemurahan hatimu. Ya, kamu ngasih saya harga berapa? Saya terima. Ya udah Pak, saya kurangi sekian. Selesai. Selesai. Besoknya, ibu tadi non Muslim langsung WA saya. Oh, ternyata Pak Habib ya. Terima kasih keberkahan buat saya sudah belanja di tempat kami. Masya Allah. Non Muslim, bukan Muslim. Setelah itu yang jaga tokonya tadi malam ini lah. Oh Habib, ternyata Habib Novel ya. Oh terima kasih Habib, maafin saya kemarin gak melayani. Saya doakan Habib hidupnya bahagia beserta keluarga. Amin.
dodolane wis laku dek ini, wis bubar dek wingi, saiki jentuk donga. Untung tak rugi? Untung. Tapi yang lebih untung dari itu saya dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Allah menyayangi orang kalau jual beli enggak ruwet. Jadi kalau Nabi sudah mendoakan Allah menyayangimu, pertanyaan saya, hidup saya mudah atau susah? Mudah. Akan diiringi kebahagiaan atau kesusahan? Kebahagiaan. Bisa enggak percaya yang seperti itu? Harus percaya. Wong itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Datang kamu tadi ke rumah saya, Beb, saya ikuti ajaran Habib apa? Ojo sambat. Jadi saya sekarang nggak pernah sambat sama siapapun, saya nggak pernah ngeluh sama siapapun. Saya bilang cocok, bagus Pak, lanjutkan. Jadi Bapak kalau punya masalah nggak usah ngeluh, cukup silaturahim selesai. Dan nggak usah curhat sama ustadznya, nggak usah curhat sama Habibnya, nggak usah curhat sama kiainya. Allah tahu ruwetmu, selesai. Allah tahu ruwetmu, Allah tahu masalahmu. Bilang sama Allah, ya Allah, aku akan silaturahim. Mudah-mudahan berkat silaturahim, engkau biar aku jalan keluar yang cepat dan mudah. Berangkat, ketemu dengan senang kepada kiainya, ustadznya, gurunya, paliknya, pakdenya, budenya. Silaturahim kan kepada siapapun, apalagi pakde, palik, bude. Ya, apalagi pergi ke rumah orang tua yang udah lama nggak dikunjungi. Ya, berangkat ke rumah orang tuanya, ibunya ketemu, bapaknya ketemu, senang. Jangan curhat, senang. Dalam kondisi saling senang itu, disitulah nanti turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, meyakini begini mudah atau susah? Kalau jawabannya susah, berarti kalah sama anak. Loh, anak itu sekedar percaya punya bapak, ibu, selesai kok. Maksudnya gimana? Anaknya sekolah. Pernah enggak anak kita malam-malam kemudian mendudukkan orang tuanya? Pak, sang sekolah untuk besok sudah punya belum? Ada enggak anak nanya gitu? Yakinnya anak apa? Bapak ibunya sudah menyiapkan, bukan lagi punya, sudah menyiapkan sangu untuk sekolah. Coba saya mau nanya sama ibu-ibu, jawab jujur. Kalau saya beberapa kali, ya, ibu pernah enggak? Saking semangatnya anak sekolah, kita lupa belum ngasih uang sangu, anak udah berangkat. Pernah? Anaknya pulang atau santai? Santai. Yang bingung siapa? Ibunya. Yang moro ke sekolahan siapa? Ibunya. Kenapa moro ke sekolah? Kesian. Betul. Samune kayak yani. Pertanyaan saya, Allah sama ibu lebih sayang mana? Allah ke hambanya sama ibu ke anak, lebih sayang siapa? Lebih sayang Allah, betul? Jadi kalau engkau punya rasa percaya kepada Allah seperti anakmu percaya pada dirimu, kira-kira kamu yang cari rezeki atau engkau yang akan disamperin rezeki? Paham Pak? Paham enggak? Anak ini percaya sama bapaknya, ibunya, saya mau ketinggalan, bapaknya itu ngomong piye itu, kok ketinggalan, ngerno sekolah, betul? Anaknya percaya, bapakku, ibuku pasti ngasih uang saku sekolah. Sekarang kita percaya sama Allah Ta'ala, pasti ngasih rezeki. Kalau percayanya benar, yakinnya benar, Allahnya akan nyamperin. Nyah. Kita nggak sempat mikir sampai bingung gelah kepenomponnya. Paham dah ini? Kesel aku. Ini hampir 1 jam bengak-bengok kan babnya belum pindah. Baru bab itu saja, betul ya? Simple sepele. Dah selesai? Nah, ayah saya ngomong ke saya, tidak usah kau pikirin senang hatimu. Itu sampai sekarang, apapun masalahnya mau mikir, tak senang hatiku. Kasus. Ini contoh kasus ya. Pak, pernah enggak istri Anda ngambek? Kerap. Oke, pertanyaannya. Setelah itu wawu atau enggak wawu? Damai atau enggak damai? Terus ngambek lagi atau enggak? Setelah itu ngambek lagi, iya. Terus damai lagi atau enggak damai lagi? Oke, jadi ngambek terus Oke.
waktu istrimu ngambek, kamu mikir toh? Kok ngono ya? Piye carane? Betul. Diskusi macam-macam. Ujungnya apa? Damai. Benar. Sekarang dipotong ya, dipotong, jangan pakai ruwet. Begitu istrimu ngambek, langsung kamu bilang sama dirimu, ojo khawatir, damai, selesai. Ojo mbok pikiri, ojo mbok ladeni, tinggalno semua hatimu. Paham? Maksudnya tinggalno itu ojo diladeni, paham? Jadi kalau ngamuk-ngamuk itu, jangan yang datar saja. Bu, kopi. Dewe, dewe. Ya, selesai. Di dapur buat sendiri. Bu, ngicipi orang. Orang gelem. Alhamdulillah. Bu, kamar. Turun dewe. Jembal. Alhamdulillah. Gelundung penak. Seneng hatimu. Nanti pagi-pagi sadar dewe. Serius. Berpengalaman. Maksudnya ketemu pasien gitu loh ya. Ketemu yang model begitu-begitu berpengalaman. Pengalaman kan gak harus menjalani, betul kan ya? Belajar dari orang lain. Paham, Mbak? Sekarang saya ambil yang lebih besar, boleh? Namanya masalah. Kalau tadi kan istri marah atau suami marah. Sekarang namanya masalah. Tolong dicek. Cek dari sekarang. Sudah menghadapi berapa masalah selama hidup ini? Ini mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau santri, mau banser, ya mau pejabat, mau masyarakat umum, mau pegawai negeri, pegawai swasta, mau pengangguran, pasti mengalami yang namanya masalah. Betul? Pertanyaan saya, sudah sering atau jarang? Sering. Coba dicek, akhirnya selesai atau enggak selesai? Akhirnya selesai atau enggak selesai? Akhirnya selesai atau enggak selesai? Jadi saya kotakkan ya, masalah akhirnya, tolong dijawab. Selesai. Masalah akhirnya. Jadi kalau ada masalah kamu mikir berarti goblok atau pinter? Paham maksud saya? Jadi kalau masalah datang, kamu coba masalah, akhirmu selesai. Aku tidak mau pusing, tidak mau mumet. Masalah akhirnya selesai. Mesti takut. Nah terus cara menyelesaikan bagaimana? Seperti yang kemarin-kemarin. Gimana? Orang rasa dipikiri, dilakoni. Selesai. Selesai tak? Makan enak, tidur enak, kumpul bojo enak, kumpul anak benak. Betul? Ini orang yang bodoh, punya masalah. Istrinya datang dengan senyum, pisang goreng, kopi, monggo Pak Didar, monggo diunjuk, penges merah, semprot minyak wangi, seger. Jawabannya untalan dewi. Geblek ini. Untalan dewi. Mumet aku dia, mumet. Ini bodoh atau gobloknya udah begini? Ya kalau istri saya wayu wangi kopi pisang goreng, ya saya bilang sama masalah minggat toh bojayu ini. Pisang goreng kopi bojayu wangi, masalah minggat toh. Engkau balik mana balik kita mau saya bye bye. Tak nikmati bojoku be anakku. Anak mau iya aku yang ya. Ini ndak anak yang morok, bapakmu cik mumet. Jeblok toh bu ya. Betul ya? Ada enggak yang model begitu? Itu yang ngomong ada, lagi membayangkan dirinya sendiri. Sambil juga mengingat-ingat suaminya. Waduh baik. Jadi kalau masalah ujungnya selesai. Maka sikap kita nomor satu, begitu ada masalah ngomong selesai. Betul kan? Akhirnya hatinya apa? Tenang. Hatinya tenang. Begitu hati tenang tuh jalannya terang. Tinggal ngomong sejadah, Allahu Akbar, rampung sholat, ngomong kok. Gusti, masalah atasan ruwet. Misal ya atasan ruwet, ya Allah beri solusi.
dia cepat mati dan diganti. Kejam betul gitu ya. Dia cepat mati dan diganti, atau sadar ya dan berbaik hati. Ini doanya orang dizalimi kabul. Tapi ojo kejam-kejam. Jangan kejam-kejam. Doa yang baik-baik saja ya, kesian nanti. Allahumma ya Allah, ini atasan masalah ya Allah. Jadikan dia itu punya hati yang penuh kasih kepadaku. Rubah bencinya menjadi cinta. Atasannya perempuan. Kalau doa yang pas, kalau atasnya perempuan ya jangan begitu doanya ya. Kalau atasannya laki-laki boleh seperti atasannya perempuan, nanti kan akhirnya berubah jadi negatif, masalah lagi. Naudzubillah min dzalik. Jadi masalah itu ada enggak? Tidak ada. Masalah ujungnya berarti masalah ada enggak? Susah ya mau ngomong ya Pak, pengajian ini ada enggak? Ada atau? Ada, ujungnya selesai. Jadi kalau selesai sekarang boleh enggak? Boleh aja loh, ujungnya juga selesai. Betul kan? Nah, pertanyaan saya, jenengan nanti hidup terus atau mati? Nanti hidup terus atau mati? Mati. Jadi mati sekarang boleh enggak? Jadi kalau Allah matikan dirimu sekarang boleh enggak? Boleh. Mau? Jangan. Minta panjang umur kan begitu ya. Minta panjang umur, tapi sadar mati kapanpun bisa, sehingga hidupnya santai, enggak bingung. Aku yang mati gak mikir aneh-aneh. Selama hidup rezeki pasti datang, betul? Jadi kalau masih hidup rezekinya datang enggak? Datang, ya tenang saja. Saya itu pengalaman dari Tokopedia. Ya, saya itu suka belanja di Tokopedia. Kenapa? Murah. Enggak ruwet, enggak ribet, cukup dengan beberapa jentik jari barang datang sendiri. Keramat Pak. Betul kan ya? Kayak Nabi Sulaiman bilang, siapa bisa mindahkan tata Balkis kan teko dewe. Kita zaman sekarang kan pakai Tokopedia, apalagi itu Shopee dan kawan-kawannya ya. Cukup milih titik-titik, barangnya datang sendiri. Betul? Pertanyaan saya, setelah milih dan bayar, kita ruwet atau nunggu? Kan dikasih tahu itu, barang datang 2 atau 3 hari. Ya, barangnya ini 1 hari lagi. Betul kan? Kita tenang, yakin barang datang atau ruwet? Ruwet itu begini, penjualnya kita chat terus. Udah dikirim belum? Saya udah bayar belum? Udah dikirim belum? Pertanyaan saya, akhirnya sama penjualnya apa? Batal noy, ruwet. Atau didiamkan, betul? Tapi kalau kita yakin, santai saja, tiba-tiba barang sudah sampai rumah. Terus waktu kita buat apa? Buat makan, buat minum, buat tidur, buat kerja, buat main, buat macam-macam. Pikirannya tenang, nggak mikiri barang. Benar? Oke, sekarang bisa nggak sama Allah gitu? Aku urip berarti rezekiku ono, selesai. Datangnya kapan? Bisa waya-waya. Terserah Gusti Allah. Tugas saya menikmati hidup. Dan itu Simbah sudah paham, makanya wanti-wanti mangan orang mangan. Sing penting. Kenapa Habib Novel ngulang-ulangi ini? Karena saya sedih. Ya Allah, orang zaman sekarang ini kok ruwet golek duit. Tapi gak pernah mikiri waktunya. Pak, tolong dicek dari 2 contoh manusia ini yang goblok yang mana? Jenengan yang jawab. Boleh? Habib Novel akan berperan sebagai pria yang ini. Ya, saya Habib Novel lagi memerankan pria yang ini. Nanti ada orang lain memerankan pria yang satunya. Oke? Saya Sugipol. Pagi, siang, sore, malam kerja cari duit. Pegangannya handphone yang ada kalkulatornya macam-macam. Iya Pak, transaksi bla 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 bla.
minum susu baru, oh iya Pak, pokoknya ruwet golek duit. Ruwet golek duit. Mau duduk sama istri susah. Mau duduk sama anak susah, nunggu hari Minggu. Ngenteni Minggu. Paham Pak? Yang satunya warga kampung sini. Pengangguran kelas berat. Melarat tingkat paling tinggi. Ya, pengangguran kelas berat. Melarat tingkat paling tinggi. Duduk di buk situ. Pegang gitar. Jreng. Ada sajadah nyanyi. Jreng. Oh, cedak masjid kan ya. Nasyid ya tuh ya. Jrengnya lain. Terus tonggonya moro. Dik, kopi panas. Sun Pak. Ada sajadah jreng ya. Terus ibunya manggil, Bu, entar ibu di pasar, siap. Antarkan ibunya ke pasar, sepeda ontel, marat tingkat tinggi. Sepeda ontel. Sampai di pasar duduk, ya, sama yang parkir. Yang parkir nggak nagih duit, kenapa? Bodoh, lu yang marat. Sing parkir sugih, tukang parkirnya sugih, sing diparkiri melarat. Tambah dek, ya. Kopi-kopi, Pak, monggo, paham, makluf, terkenal dengan kemaratannya, terkenal dengan kemiskinannya. Pertanyaan saya, jenengan pilih mana? Pilih jadi saya yang sugih, mau kumpul bojo, ngenteni Minggu, atau al melaratu wal miskinu, ya, wal ngangguru ini yang jreng, bisa makan belang, jreng, pisang, ngakak, waktunya 24 jam, kumpul dengan siapapun, kapanpun, pilih di. Nah, jeblok Pak. Pilih yang mana? Kenapa saya kasih contoh seperti ini? Orang sekarang nggak tahu prioritas hidup, nggak tahu prioritas hidup, nggak ngerti hidup itu apa. Ya kenapa hidup harus punya rumah besar? Kenapa hidup harus punya mobil yang mewah? Kenapa hidup harus punya duit banyak? Nggak ada. Semua itu nggak ada. Urip kumpul baik menungso, selesai. Oh coba pikir. Lah kok ya ndelalah nganggur duwe mobil kan alhamdulillah. Enak deh itu. Enak. Lu ada loh kiai nggak kerja ya. Kerjanya cuma ngajar. Tapi murid-muridnya punya mobil semua. Kiai, mobil saya ada 5, 1 saya parkir di sini ya. Oh monggo. Kiainya jawab, tapi aku gak bisa nyopir. Oh tenang, sopirnya ada ya. Tapi saya nggak sanggup, itu kan pertama mahal. Oh yai, ojo khawatir, mobil pertama, paramek siap semuanya. Pokoknya jenengan tinggal mati. Supirnya diwanti-wanti, kalau Pak Yai naik, ya keluar kota manapun, ajak ke rumah makan yang terbaik, hotel yang terbaik, semua aku yang bayarin. Ini kartu debit khusus buat kamu melayani Pak Yai. Jenengan mau nggak jadi pengangguran model begini? Mau ya? Jadi ini pengangguran yang duitnya nggak punya tapi fasilitas banyak ya. Yang tadi pengangguran nggak punya duit, nggak punya fasilitas apa-apa, tapi punya waktu yang sisa dan hidup nggak punya utang. Orang butuh utang. Iya. Dan nanti nikah gimana? Oh nanti nikah dibahas waktunya nikah. Belum nikah jangan dibahas. Itu dipikir nanti. Sekarang pikirnya pisang goreng. Males nggak males dia ngelamar kerja ya ditolak, ini ditolak. Jadi dia bisanya tonggonya butuh ngecat ngewangi ngecek. Buat saya pilih punya waktu seperti orang nomor 2 tadi. Punya waktu yang banyak turah-turah bisa kumpul dengan siapapun. Simbah kita leluhur orang Jawa paham, makanya wasiat mangan orang mangan. Sing penting kumpul, udah mangan, paham? Sugih melarat, sing penting kumpul, udah sugih, udah melarat. Yang repot, al melaratu wal miskinu gak kumpul. Ini sudah kelas berat ini. Maksudnya bagaimana? Pagi, siang, sore, malam kerja gak punya duit. Mirip siapa ini? Kalau yang tadi kan pagi, siang, sore, malam kerja punya duit, ya.
Ini ada pagi, siang, sore, malam kerja, bahkan hari Minggu bisa susah kumpul keluarga, tapi duitnya habis, utangnya banyak. Ada yang mirip nggak? Kita kabeh nyindir aku. Cucu aku, oke. Kok yang mirip ya? Ini lebih kesian ini lebih kesian. Makanya saya ngajak semuanya, yakinilah rezeki yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah ngebot-ngebot di pikiran dan hati dengan bab rezeki. Bab rezeki sudah selesai dibahas di Ummul Kitab. Bagiannya masing-masing. Tugas semua apa? Sholat atau yang benar, ngaji yang benar, bakti sama orang tua yang benar, silaturahim yang benar, baik tangga sing benar, baik menungso sing benar, baik kewan sing benar, dadi wong sing benar. Selesai. Enak. Gampang Bu. Krungu loh. Angel katanya. Pak, saya buktikan boleh. Dari mulai ceramah tadi sampai sekarang saya banyak senyum atau banyak merengut? Senyum. Senyum. Pertanyaan saya, begini ini mudah atau susah? Mudah. Mesem, gampang banget. Ya. Gampang toh Bu? Mesem loh Bu, mesem. Coba cara mesem gimana Bu? Nah, gampang toh? Ya, coba Ibu ketemu suami mesem aja. Mudah atau susah? Angel. Nah ketemu bojo kok datar aja. Hah? Iya mau kesana. Nembok smile. Hah? Gimana tadi urusannya? Masya Allah, bojo ini ngomong dungaren. Ya, dungaren kok seperti ini. Dungaren jadinya. Instagramnya udah mati. Berarti udah 1 jam aku berbicara. Sama. Teman-teman yang lihat dari jauh. Kita siaran langsung dilanjutkan. Ya. Udah 1 jam lebih saya ceramah. Kerasa enggak? Ini malam Jumat yang kumpul ini manusia semua atau bukan sih? Ganti. Ternyata ganti ya Bu. Bansernya ganti toh, rolling kan? Mau berdiri lama atau sebentar Mas? Katanya dia, gak usah dipikir Bu. Rolling ya, rolling. 1 jam sudah saya bicara. Ini jam 11 lewat berapa itu? Lewat 5 mah? 6,5 kurang luwih. Ya, kenapa? Oh, saya nggak mikir kapan berhentinya, enggak. Cuma nanya jam. Saya mau ngasih contoh boleh? Sabar. Ya, ngasih contoh. Ini apa ini? Tadi banyak yang ngomong air ya, karena melihat air. Ini masnya bilang gelas ada airnya, itu kan? Ya. Dua-duanya betul, tapi sempit pandangannya. Sebetulnya ini betul gelas, ini betul air, tapi ini juga tangan Habib Novel. Ini juga tangan Habib Novel, betul? Oke, pelajaran berikutnya. Ini apa? Umumnya orang kalau saya bilang begini, ini apa? Jawabannya apa? Kopi. Iya kok? Kopi. Karena mikir pasti yang ditanyakan isinya. Betul kan? Padahal saya mau nanya, ini apa ini? Gelas. Ini cangkir, isinya nggak tahu, dipegang tangan Habib Novel. Betul gitu kan? Nah, dalam hidup seringkali kita itu nyandai. Nyandai itu bahasa Indonesianya apa? Pak. Hah? Bukan menjawab. Apa nyandai itu? Ayo tolong diterjemahkan. Hah? Bukan menduga, nyandai, dicandai dewi itu. ICI. Siapa tadi itu? Sip. Memaknai.
Seringkali kita udah memaknai sendiri. Ya, memaknai sendiri akan sesuatu menurut pikiran kita sendiri. Jadi kita itu tidak mau melihat, tapi kita hanya mau melihat apa yang ingin kita lihat. Paham? Gak mau melihat, tapi hanya mau melihat seperti yang kita pikirkan. Jadi begitu lihat cangkir pengajian, biasanya itu isinya kopi, betul kan? Nah itu nanti rugi jadinya rugi. Makanya kalau nanti kita mengalami sesuatu, jangan melihat seperti yang ingin kita lihat, tapi lihatlah itu sebagai data. Contoh, saya ini duduk di sini melihat banyak hal. Banyak hal apa diantaranya? Satu, drone yang lagi berkeliling. Ya, drone yang lagi berkeliling. Dua, ini ada handphone saya yang lagi siaran langsung. Tiga, saya lihat begitu banyak teman-teman saya di depan, saya di kanan, kiri, sekitar saya. Empat, saya lihat bagian sound system yang juga sudah berpikir kira-kira kapan selesainya. Ya, lima, ya panitia yang ngurusi pengajian ini, yang ngurus pengajian ini, bagian bersih. Ini nanti harus dibantu nih. Gimana caranya nanti bersih-bersihnya nggak repot. 6, 7, 8, banyak sekali yang saya lihat. Nah ini semua dikumpulkan sebagai data, disimpan. Ya, jangan lihatnya jamaah pengajian selesai. Ya selesai. Nah contoh kasus, saya di stop polisi di tol. Mikirnya apa enaknya? Ditilang atau ditolong? Di stop polisi di tol dengan mobil yang platnya belum jadi. Ditilang atau ditolong? Mau berangkat pengajian dan jamnya telat, jalannya macet. Mikirnya ditilang atau ditolong? Mikirnya simpel saja, nggak usah ruwet-ruwet. Apa? Ada pak polisi berhentikan mobil, selesai. Mandek kok, ojo kakek mikir. Betul kan? Setelah mandek, ngomong aja sama pak polisinya. Pak, saya lagi terburu-buru. Ya, saya mau hadir ke majelis. Lagi buru-buru. Kalau memang ada pelanggaran yang saya lakukan, tolong segera ditilang. Selesai. Berikutnya apa yang terjadi? Gak usah kamu pikiri. Nah, kita enggak. Polisi, STNK ketinggalan, SIM gak itu tilang. Waduh, ruwet. Jeblok. Jadi belum ketilang sudah jeblok. Ini jebloknya lebih mahal dari biaya tilang. Paham? Saya nggak mau begitu. Saya cuma mau melihat apa adanya. Ada polisi melakukan tugasnya, betul? Saya sadar ada bagian mobil saya yang belum terpenuhi. Jadi kalau ditilang ya wajar. Tapi saya fokusnya, saya di jalan mau pengajian. Lihatnya ngomong aja sama polisinya. Hasilnya apa? Ditilang? Enggak. Diantarkan. Dikawal, dipatwal. Gak kenal polisinya dengan saya gak kenal polisinya. Polisinya gak kenal kalau ini Habib Novel. Habib Novel juga gak kenal polisinya itu siapa. Tapi ini polisi baik. Dengar mau pengajian, mau telat, diantar, dikawalkan. Berarti Allah nyuruh polisi itu nyegat di tol yang rame. Sebetulnya Allah pengen nilang saya, Allah pengen ngantarkan saya. Ngantarkan. Nah kalau saya udah terlanjur ngomong, aduh, ya Allah, telat ditilang. Berarti saya prasangka buruk sama siapa? Sama Allah. Akhirnya diantarkan atau ditilang? Ditilang. Jadi enaknya sama Allah mikir yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek? Bagus. Dan mikir yang bagus itu mudah atau susah? Mudah. Tapi kenapa kita justru pilih yang susah? Susah. Bu, misal suamimu ngomong, suamimu gak punya duit buat bayar SPP aja gak punya duit. Terus ngomong sama dirimu, Bu, insya Allah tahun depan berangkat haji ya. Jawabanmu apa? Bojomu melarat gak di duit. Terus bojomu ki ngomong, Bu, tahun ngarep insya Allah mangkat kaji ya. Jawabannya ibu, tenang Pak, sabar Pak. Jawabannya ibu, amin atau rodok? Mikir toh Pak, mikir.
SPP dibayar sih. Cok ngurus haji. SPP dibayar sih. Ojo ngurus haji. Bayar SPP gak iso kok ngurus haji. Ini banyak orang yang nyandai, memaknai sendiri hidup itu seperti itu. Nah, kok tinggal ngomong amin selesai kan? Mikir sing apik. Amin Pak, susah Allah insyaallah Pak. Tonggone delok. Ngakak. Masya Allah, stres bareng di sana. Stres bareng di sana nih, dua-duanya stres. Stres di mana? Lah, bayar SPP gak iso, iuran warga gak dibayar. Kok ngobrolin bab haji tahunnya harap. Ya Allah, sana. Kesian kata tetangganya, moga-moga gak edan ngono amin. Doanya tetangganya begitu. Padahal ini mikir yang bagus tentang Allah, simple, mudah, dan itu bisa kalau kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah, dari kecil nih kita dididik untuk tidak meyakini Allah, tapi kita meyakini usaha, meyakini pikiran, meyakini ilmu pengetahuan, meyakini kecerdasan, meyakini teman, meyakini manusia. Padahal dari kecil diajarkan sama Allah untuk baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan yang ada cuma Allah, Allah ahad, Allah yang esa, Allah yang satu, Allahus samad. Hanya Allah tempat bergantung, bukan yang lain. Pak, nanya apa? Kalau dirimu periksa ke dokter, insya Allah nggak terjadi ya. Didiagnosa ternyata sakit jantung akut. Semua saluran jantung sudah tersumbat dan tidak bisa dioperasi. Dokternya ngomong, Pak, siap-siap. Umur Bapak nggak sampai 2 minggu. Saya nanya, jenengan keluar dengan bahagia atau diem semua? Pripun Bu kalau itu jenengan? Insya Allah nggak terjadi. Saya kasih jawaban yang bagus mau. Terima kasih Pak Dokter. Kenapa? Bapak sudah memberi saya usia sampai 2 minggu. Saya nggak pernah mikir hidup sampai besok. Masya Allah Pak. Terima kasih banyak. Siswa dokter saya mati. Dokternya sehat, dokternya nggak punya penyakit. Dapat lelayu, doktermu mati. Ngakak. Ya Allah, sing sehat mati, aku sing loro urip. Ngakak nanti. Itu banyak terjadi, terjadi pasien yang divonis mati, ternyata pasiennya panjang umur gak mati-mati. Dokternya justru mati. Makanya gak usah bingung, maksud saya ojo bingung nek matano urip, hidupnya dinikmati, punya anak dinikmati. Anak saya itu waktu kelas 4 SD sudah mengeluarkan fatwa ke ibunya. Ya, SMP tidak mau sekolah. Ibunya laporan ke saya, anakmu kipi, SMP gak gelem sekolah. Saya jawab, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah Bi, berani mengemukakan pendapat. Berarti anak ini sudah punya visi dan misi. SMP dia nggak mau sekolah, berarti dia udah menghitung sekolah di SMP itu nggak manfaat buat dia. Berarti dia udah memperkirakan dengan variabel-variabel yang pasti, yang terukur. Gaya didik mana? Udah dihitung betul gitu. Sekolah di SMP itu nggak enak. Dia punya alasan. Berarti pertanda anak ini memang memikirkan sesuatu, punya perencanaan, nggak asal begitu saja. Insya Allah anak pinter. Tapi gimana nanti SMP nggak sekolah? Jawaban saya simpel. Yang kedua, buat dirimu, loh itu masih nanti 2 tahun lagi baru lulus SD. Kok kamu mikirnya dari sekarang? Lo kok mumet saiki lo bodoh awam. Jawabannya ya nak selesai itu aja. Alhamdulillah lulus SD tidak mau sekolah. Ibunya ngomong urusan saiki. Anakmu gak belum sekolah. Jawaban saya alhamdulillah. Tak panggil. Betul gak mau sekolah? Mau. Mondok? Mau. Ke pesantren? Mau. Maunya apa? Ikut abdi aja. Belajar sana? Maunya diajari abdinya. Wah, aku seneng poliki dungoku. Anakku gak butuh guru liane, gak butuh semua-semua, butuh bapaknya, gak mau jauh dari orang tuanya, pengen deket sama orang tuanya. Sementara orang tua lain bingung, anaknya disuruh deket aja susah.
Betul, betul. Betul, betul. Jadi saya lihatnya, alhamdulillah, Allah dekatkan anak saya. Allah mau anak saya dekat sama saya. Kalau saya umur saya sampai 64 tahun, sekarang 44 tahun, 20 tahun, berarti waktu bersama anak hanya tinggal 20 tahun. 20 tahun ini dia belum nikah. Nanti kalau dia punya teman, dia punya nikah, semakin jauh. Allah pengen saya nggak mau jauh sama anak saya. Allah pengen saya merasakan bahagianya punya anak saya biar bisa merasakan bahagianya punya orang tua. Nikmat. Kalau lihatnya begitu enak. Nah kalau lihatnya sebenarnya tadi apa nak benar? Gak sekolah, sok ben. Mau jadi apa kamu nanti? Kamu nanti mau jadi apa? Nanti besarmu bagaimana? Masa depanmu bagaimana? Masa depan lo dipikir sekarang. Kan ruwet. Sekarang ya mikir sekarang, masa depan ya nanti. Terus Beb anaknya gak sekolah. Oh, sekolah itu gak harus. Pemerintah tidak mencanangkan wajib sekolah, yang dicanangkan wajib belajar. Nah, yang repot itu sekolah tapi nggak belajar. Ya tuh, wajib belajar, tapi ijazah harus punya. Nah, terus gimana nggak sekolah punya ijazah? Mau tahu caranya? Datangi Habib Novel. Ya caranya sekolah dalam bentuk yang lain. Yang negara kan menyiapkan sistem pendidikan macam-macam. Hasilnya senang. Karena kita nggak melihat satu persoalan dari satu sisi. Jelas semuanya? Nah, terakhir, ingat belum selesai. Ini di belakang kan ada tim Rebana ya, betul. Ini yang nabo-nabo ini sebetulnya ibadah atau nggak ibadah sih? Mas, kamu tuh ibadah atau hura-hura? Hah? Mosok? Yakin? Ibadahmu apa coba? Hah? Lu jawaban, saya pengen punya jawaban yang jujur. Kamu merasa ibadahnya apa ini? Sholawat, apalagi? Sholawat apa nyanyi? Lah iya, sholawat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, sholawat. Nah itu jenengan sholawat apa nyanyi? Jawaban sing cetha. Jangan takut berbicara, kayak anak saya tuh berani ngomong. Sholawat apa nyanyi? Nyanyi. Oke, jangan nyanyi. Nyanyinya ada sholawatnya enggak? Ada. Jadi sholawatnya dinyanyikan. Oh, jadi nyanyiannya sholawat. Berarti sholawat apa nyanyi? Oh ya sholawat ya nyanyi. Sabar ya Bu ya, sabar. Ini wawancara eksklusif. Oke, sholawat dan nyanyi. Emang ada ibadah nyanyi? Kok kayak kayak sesuatu yang lain gitu di tempat lain. Ibadah kok nyanyi? Emang jenengan niru-niru yang suka nyanyi itu? Saya tuh sering ada orang nanya begitu, pandangan sinis sama tim Hadroh itu ya dipandang sinis. Opo NU, Habib, Kiai, ibadah kok nyanyi-nyanyi? Ibadah tuh sholat, ibadah tuh ya zikir, ngaji itu ibadah. Mosok ibadah kok nyanyi-nyanyi? Ya, nabur rebana rame-rame dibilang ibadah, pakai musik-musik itu kok seperti kepercayaan selain Islam itu yang sukanya ibadah sambil nyanyi. Ada yang sinis ngomong begitu. Boleh Habib Novel jawab? Boleh. Oke. Ibadah itu artinya adalah menjalankan apa yang diperintah Allah Ta'ala lewat apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Betul ya? Oke. Pertanyaannya, di zaman Nabi ada enggak ibadah bentuknya nyanyi? Biar saya yang jawab. Itu pertanyaannya, gitu kan? Jawabannya adalah banyak, saya punya contoh, tapi cukup satu ini saja. Gak usah banyak-banyak. Karena satu sudah cukup. Ngapain dikasih banyak-banyak? Paham ya? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berangkat dari Mekah menuju Madinah. Saat itu Kanjeng Nabi SAW sampai di Madinah.
Itu sahabat nyambutnya duduk dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau duduk dengan membaca Al-Quran berjamaah, atau sahabat itu duduk dengan istighfar, atau sahabat itu duduk dengan bertasbih sambil menangis, atau sahabat itu berdiri sebagian membawa rebana dengan wajah berseri-seri tersenyum nabuh rebana, kemudian sudah disiapkan tim nyanyi dengan gubahan syair yang sudah dikarang sendiri, kemudian secara berjamaah sahabat itu nyanyi, yang lain nabuh, yang nggak bisa nabuh pakai mulut, yang nggak bisa nabuh. Akhirnya terjadi konser menyambut Nabi Muhammad SAW. Konser di ruang terbuka. Ya, coba dipukul rebananya dengan yang saya ajarkan. Tek 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 dum, tek 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 dum, tek 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 dum. Begitu ya? Ya, munsyidnya mana munsyid? Yang suaranya agak enak ada? Pegang mic. Yang suaranya agak enak pegang mic. Sudah? Mic-nya dipegang, yang nyanyi siapa? Untuk lihat. Rebananya dulu ya. Yuk, tek 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 dum. Ini dulu sahabat seperti itu sambil mesem meneteskan air mata bahagia. Saya nanya, ini nyanyi atau enggak nyanyi? Nyanyi. Ibadah atau enggak ibadah? Ibadah. Kenapa? Karena Nabi lihat dan tidak pernah bantah. Nabi lihat dan ikut bahagia. Dan syair ini terus dipakai sampai hari ini. Tabuhan rebana itu tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengajarkan, kalau kalian nikah, a'linu, tunjukkan bagian nikah dengan menabuh rebana. Bahkan dua sahabiah itu datang menghadap Nabi, bilang, saya udah sumpah kalau dirimu selamat dalam peperangan, maka kami akan nabuh rebana di hadapanmu. Bahagia. Namanya bahagia itu nyanyi, bek mesem, bek nangis seneng. Itu namanya ibadah syukur. Namanya ibadah syukur. Jadi kalau ada orang ngomong ibadah kok nyanyi-nyanyi, jawabannya emang Islam itu mengajarkan ibadah harus nangis terus. Nah kalau kamu pengen nangis terus. Nah aku gak. Karena ada bab subuh, sabar, ada bab syukur. Saya mau menikmati bab syukur ya syukur, bab sabar ya sabar. Paham? Jelas. Jadi dirimu ibadah atau enggak ibadah? Namanya nyanyi. Ngomong nyanyi aja kok takut. Saya ibadah apa? Nyanyi. Nyanyinya apa? Nah, seperti yang dicontohkan dulu sahabat, muji-muji Nabi. Nyanyinya muji-muji Nabi. Sahabat muji-muji Nabi senang kalau dipuji kok. Orang baik itu kalau dipuji senang. Kenapa? Karena nggak pernah lihat dirinya. Senang ciptaan Allah dalam dirinya dipuji, yang lihat Allah. Alhamdulillah mereka bisa melihat apa yang Allah titipkan padaku. Alhamdulillah, baliknya ke sana. Jangan disamakan dengan dirimu, gak dipuji-puji lupa daratan dan lupa lautan. Tolong sekalian, kabutan pujian ini Nabi yang dipuji. Pujian pada Nabi bentuknya apapun terserah. Tapi itu berlebihan
Masa muji Nabi seperti itu? Engkaulah penolongku, engkaulah penyelamatku, engkaulah. Dan penolong hanya Allah, penyelamat hanya Allah. Saya ngomong ini goblok. Kenapa ngomongin goblok? Ya betul, yang maha menolong Allah. Ya, yang maha menolong Allah. Tapi Allah kan memberikan pertolongan itu lewat manusia-manusia tertentu. Betul. Jadi kalau kita sakit, masa kita bilang sama Pak Dokter, Pak Dokter, yang bisa nyembuhkan hanya Allah, yang bisa mengobati hanya Allah, jalankan tugasmu saja, dan selesai. Apa kata dokter? Maaf Pak, salah alamat. Bapak saya rujuk ke rumah sakit yang lain. Mana? Rumah sakit jiwa. Dan ya mesti kita ngomong, Pak Dokter, tolong saya diobati. Betul kan ya? Pak Dokter, tolong saya diobati. Minta tolong pada dokter untuk diobati. Meyakini dokter itu dengan izin Allah bisa mengobati. Dan mengucapkan terima kasih kepada dokter ketika sembuh berkat pengobatan dokter. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ibadah, namanya penghambaan. Jelas? Saya kasih contoh yang simple. Baru namanya suami jatuh cinta sama istri. Ngomongnya lebih.com. Sayang, tanpa dirimu tak kuasa aku menjalani hidup ini sendiri. Itu kira-kira dusta atau jujur? Dusta. Sayang, tanpa dirimu aku tak bisa hidup. Dusta atau jujur? Dusta. Ini begini salah atau benar? Kalimatnya salah, tapi itu benar. Kenapa? Itu ungkapan cinta kok. Ungkapan cinta sama Allah nggak dilarang. Karena Allah paham maksudnya bukan begitu, paham ya? Maksudnya bukan meniadakan Allah. Yang ngomong juga paham, yang ngasih hidup Allah. Bisa hidup hanya dengan izin Allah. Tapi ini lagi muji istrinya. Ya nggak mungkin ngomong sama istrinya, sayangku, meskipun aku mencintaimu, aku tak butuh kehadiranmu. Yang aku butuhkan hanya kehadiran Allah. Pujinya ngomong, sama, aku tak butuh kehadiranmu. Minta toh. Ngeluh. Jelas maksud saya? Nah, jadi ini ada zikir dan sholawat. Judulnya kan begitu ya, zikir dan sholawat. Tapi kok nabuh rebana? Jawabannya simpel, karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang ngomong, tapi saya nggak cocok, saya lebih cocok yang ngaji. Ya ngaji yo. Silakan ngaji, tapi jangan caci maki yang begini nih. Karena ini juga ibadah. Lagi ibadahnya sukanya zikir sholawatan. Ojo ngenyek sing ngapal Al-Quran. Urip kok ngapal Al-Quran tok. Ngapal Al-Quran kok tok gitu ya. Ngapal Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Ada lagi yang baca Maulid Barzanji, Maulid Diba. Bermalam Jumat Maulidan Barzanji Diba sing tudura. Kritik. Malam Jumat itu ngaji, baca surat Al-Kahfi. Jangan baca sejarah Nabi, gak jelas begitu, Maulidan ngadek-ngadek barang gitu ya. Yang ngomong begitu. Jawabannya simpel, Mas, ya. Kalau saya ngaji, ya harus saya kasih tahu kamu. Saya kalau ngaji, ya harus saya kasih tahu kamu. Nah kalau kamu bilang malam Jumat lebih baik ngaji, jangan Maulidan, saya juga akan jawab malam Jumat lebih baik ngaji. Kamu jangan megang handphone. Kamu jangan nonton televisi, ngaji yo. Ngaji, jangan nonton televisi. Lu ya, saya ngaji, tapi saya nonton televisi. Ya podo, aku ya Maulidan, aku ya ngaji. Podo, tapi saya lebih mending karena saya Maulidan, dalam Maulidan itu saya ngaji. Karena Maulidan diawali dengan baca Al-Quran dan isinya menjelaskan isi Al-Quran. Jadi sebetulnya saya lagi ngaji. Ngajinya apa? Ngaji. Paham maksud saya? Gak paham gak apa-apa. Gak harus sok paham. Yang penting tugas saya menjelaskan. Terakhir, dengan modal sholawat, ya, hutang saya ber-MM lunas. Dan jenengan pilih mana? Modal sholawat atau modal mumet? Mumet itu gimana? Ngalor ngidul ngetan ngulon, ngalor ngidul ngetan ngulon, golek duit. Saya cari duit, bukan cari duit, tanya sama teman saya. Saya kerja, saya jualan buku, bahkan tak iklankan, beli buku saya, begitu kan? Stok terbatas, jualan. Ya saya juga jualan.
jualan. Sebenarnya saya nggak pernah mengandalkan usaha. Nah kalau sholawat itu ibadah, Allah yang akan ngijabahi. Jadi ya saya kerahkan teman-teman saya, kamu baca sholawat, kamu baca sholawat, kamu baca sholawat. Ya kamu baca sholawat. Niatnya apa? Hajat kabul hutang lunas. Ya baca saja, jangan nanya lunasnya kapan. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Selesai masalah. Kesimpulannya pada malam hari ini adalah ada dua hal. Yang pertama, dan ini dari bagian akhir, ibadah itu nggak harus nangis. Ada kalanya ibadah itu tertawa. Bahkan ulama mengatakan doa yang dipanjatkan dengan tertawa lebih diterima Allah daripada doa yang dipanjatkan sambil menangis. Kenapa? Karena doa sambil tertawa orangnya lagi syukur sama Allah. Nah kalau nangis biasanya lagi takut. Nah Allah lebih suka menerima hamba yang syukur daripada hamba yang takut. Paham ya? Ada teman tuh, kita punya teman dua jenis. Yang satu grapia, yang satu sungkanan. Kita lebih nyaman sama yang grapia atau sama sungkan? Sama yang grapia. Yang sungkan, tunggu sebentar ya grapia, gimana kabarnya? Dia gablok-gablokan. Yang sungkan, ya tak layani, tapi tidak seperti yang grapia, betul? Nah, kita sama Gusti Allah kalau lagi grapia, Allah senang. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Gangsal Gusti. Amin. Malaikat ngakak. Ikut uang duit, gak duit utang akeh kok njaluk kayak ngakak. Ya. Sama senang hatinya. Nah, doa yang baca waktu senang itu cepat kabulnya. Nah, nanti waktu kamu nangis takut sama neraka, ya ndonga. Itu waktu ijabah juga. Tapi lebih cepat kalau sambil bahagia. Jadi ada ibadah namanya dalam keadaan bahagia, ada ibadah namanya dalam keadaan takut, yaitu nangis. Dua-duanya ibadah. Ada ibadah namanya sugih, ada ibadah namanya melarat. Sugih ibadahnya apa? Syukurnya banyak. Sugih ibadahnya dum-dum duit, syukur. Sugih kok rawan ngedum duit, berarti melarat. Jadi kalau ada orang kaya kok nggak berani bagikan uangnya, itu berarti orang miskin. Kenapa? Takut habis. Takut habis. Nah kalau ada orang miskin kok berani bagikan hartanya, itu berarti sugih. Kenapa? Orang cintai. Nah kita tipe yang mana? Enggak dua-duanya, Bib. Melarat gak, sugih gak, terus gak cetok gitu. Saya ini tipe mana gak cetok, gak jelas ini. Nah itu jadi orang yang betul-betul menikmati hidup. Nah terus yang kedua kesimpulannya adalah sebetulnya ruwet itu karena pikiran kita sendiri, apapun itu. Pikiran, makanya bolak-balik Rasul itu mewanti-wanti, mewasiatkan ya. Dalam hadits qudsi Allah menyatakan Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai apa yang dipikirkan hambaku, maka terserah dia mikir aku seperti apa dia mikir. Ya kalau pikir kita itu hidup gampang, hidup enak, hidup ini santai, walaupun masalahnya macam-macam, tapi tetap gampang. Gak akan susah, gak akan ruwet. Tapi hidupnya sebetulnya lancar, dipikiri ruwet, jadinya ruwet. Contoh terakhir nih, kalau nggak saya bilang terakhir nanti nggak akhir-akhir. Ya nggak habis. Contoh. Anak punya, istri punya, rumah punya. Kemudian punya penyakit satu. Kesekian dokter nggak ada obatnya. Seharusnya bahagia atau sedih? Jawabannya, nah kenapa satu penyakit buat kamu sedih? Sehingga kamu nggak bisa menikmati istrimu, anakmu, rumahmu, dan nikmati yang lain. Mestinya kamu ngomong sama penyakit. Selesai. Aku mau menikmati anak, istriku, rumahku. Lo waya mati ya mati. Selesai kan? Penyakit, aku akan mengobati kamu dengan bahagia. Yang penting aku usaha tak obati. Perkara kamu pergi nggak pergi, aku nggak ngaruh. Ya kamu ada nggak ngaruh, kamu rugi nggak ngaruh. Bahagiaku tidak akan terusik oleh kehadiranmu dan ketidakhadiranmu. Aku udah cukup bahagia, punya rumah, punya anak, punya bojo, punya konco, dan punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa ngatur hati begitu, apapun masalahnya, hidup itu enaknya luar biasa. Super terakhir. Kalau pengen hidupnya gampang, ada resep yang murah, mudah. Apa itu? Paksa orang tua, angkat tangan, doa. Selesai. Jadi kalau butuh apa-apa, ya ibu atau ayah atau dua-duanya seneng no, murah kok. Ibu tuh dikasih oleh-oleh pecel itu seneng.
Ya, dikasih oleh kudung gitu ya. Minyak wangi kudung. Seneng terus. Dongak no anakmu, dongak no. 10M. Kobul. Kan kadang ya gitu kan ibu ya. Gak pakai mikir 10M. Pokoknya semucap aja kan. Walaupun tahu anaknya gak punya duit, kobul gampang 10M gampang. Lah kamu jadi anak. Ketika orang tua kamu bilang 10M gampang, aja ngomong, Bu, gampang piye Bu? Gaji gak metu. Angel gitu loh ini. Doa kok kamu hambat sendiri. Yang buat doa itu nggak terkabul ya karena pikiran sendiri. Saya tadi pagi ke rumah neneknya istri saya. Bahagianya saya Pol. Modal silaturahim keluar kalimat semacamnya, tak donga no, tak donga no, tak donga no, tak donga no. Saya sibuk amin. Terus saya bilang, doanya mahal nih. Ngamuk malah. Orang larang dongaku, tak dongakno terus awakmu. Bukan gitu maksudnya. Bukan mahal dalam arti nggak pernah doa. Yang saya maksud mahal, doanya nenek sangat berharga. Buat saya ini lebih dikasih apapun sama dikasih dongo. Ini saya beri dikasih dongo. Oh gitu, iya. Oh tambah senang. Tak dongakno. Saya amin. Saya yakin doanya orang tua itu kok kabul. Jadi hidup saya ngerayu Allah lewat orang tua. Gampang ya? Bu, pengen apa? Utangku 10M. Ibu pengen apa? Keren ya? Utang 10M nawari ibu pengen apa? Bu mau ini? Mau. Lapor kalau, ya Allah 10M lunas ya. Modal pecel. Ya, modalnya apa lagi? Cabuk rambak. Misal gitu ya. Modalnya apa lagi? Pengen kates. Orang tua tuh kalau udah seneng hati bingung, angkat tangan, selesai. Yakinlah, gak mungkin tidak selesai. Nah seringkali kita gak mau mikir gitu, ruwet, gak mungkin kok bul, gak mungkin iso, kudu ngene, gak mungkin. Jawaban saya mati yo, ruwet toh. Dibilangi yang gampang kok cari yang angelus, ruwet toh dewe, aja ngajak aku malu ruwet. Wah itu gak bisa gitu. Asalkan itu nggak mungkin Bib. Itu jadi nggak bisa Bib. Saya nggak bisa, nggak mungkin. Saya pernah ngadepi orang model begitu. Kamu tolong ke sana pesen tiket pesawat. Kata ya teman saya nggak bisa Bib. Semua tiket habis dari Solo, dari Semarang, dari Jogja, full penerbangan. Pesen no tiket bukaan Traveloka atau apa gitu, pesen no tiket. Jawabannya gak iso kebak semua. Ya Allah, gini handphone nak dikon pesen ki gak usah mikir, pesen no. Perkara engkau tutup kabeh gak ono iki tinggal ngomong Beb tutup selesai. Beb gak ono selesai. Jangan bawa candai, jangan. Karena detik demi detik itu hidup ini berubah. Oh sini. Bismillah, Fatihah. Tiket. Loh, kok iso Beb? Nggak iso. Nah, kamu pakai pikiranmu, aku pakai Allahku. Kamu pakai akalmu, aku pakai Tuhanku. Tuhanku lebih kuat dari akalnya siapapun. Paham maksud saya, Bu? Bu, suami jelek, jadi ganteng bisa enggak? Caranya? Bojone elek. Allahumma jadikan suamiku tampan. Sebelahnya rungu. Ini pengen pegang. Ngawur. Bojomu gena elek kok pengen ganteng sih bicara nih. Gak usah dipikir. Kata Habib Novel gak usah dipikir. Terus ya aku dulu pengen ganteng. Rupanya Masya Allah. Allah rubah penglihatan istrinya. Khusus istrinya. Kalau lihat suaminya ganteng. Sehingga ketika lihat suaminya, Masya Allah Pak, saya sebelah sakno, terobsesi, stres, buju welek, di sawang kan, ganteng. Kan nggak peduli orang lain lihatnya bagaimana, yang penting kita lihatnya, betul kan? Allah punya cara. Jangan tutupin cara Allah dengan pola pikirmu yang nggak genah dan pola pikir saya nggak genah. Maka kita pikir yang genah, yang enak. Alhamdulillah. Jam 11:30
Lewat 5 menit kalau saya tidak salah. Jam berapa? Kurang atau lewat? Oh tambah akeh lewatnya. Lewat 13. Itu lebih dari yang diharapkan. Yang diharapkan itu ya 1 jam tadi. Dalam perjalanan saya ngobrol sama teman saya. Sekitar Solo itu kalau lama-lama nanti kesian jamaahnya. Ceramahnya 1 jam saja. Sampai di sini saya bilang 1 jam nggak cukup ini. Ya 1 jam nggak cukup. Tapi lihat wajah-wajah lesu ini. Kalau diteruskan kesian panitia. Loh, udah kembali. Oh ya salah ganti. Yang sini udah kembali. Insyaallah. Makasih ya. Jelas semuanya? Apa? Intinya mangan sih penting. Selesai. Saya udah ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, ke Hong Kong gitu ya. Ternyata jauh-jauh sampai di sana itu TKW, TKI, jauh-jauh sampai di sana. Yang dicari apa? Kumpul konco. Yang dicari itu buat perkumpulan, kumpul konco. Pulang dari kerja, tidak pulang ke rumahnya, pergi ke mes, kumpul konco, kumpul dilarang. Dan mumpung punya bojo ya dinikmati, punya anak dinikmati, yang belum punya ya dinikmati. Ya sebelum mati dinikmati. Jelas? Apa? Kumpul. Dine. Oke Bu, amanat saya ya. Pulang dari sini, pandang suami dengan senyum sepenuh hati, kemudian ucapkan kepadanya, sayang, I love you. Sanggup Bu Ibu? Mikir. Ya Allah Bu. Saya tuh pokoknya mau mikir tak senang hatiku. Anak saya lemu minta gendong. Aku ya gendong. Di mall minta gendong. Siap. Tak gendong ya, gendong. Orang mau lihat apa ya sakarepnya. Pelayon saya, pelayon. Aku seneng anakku seneng. Sing nyawa enggak seneng karepe. Emang gak pikirin. Paham ya? Tapi sing genah loh ya, sing genah. Tetap dalam koridor syariat dan hukum negara. Jangan ngawur. Jangan mikir, masuk pantes nih Habib Ustadz gendong anak pelayan neng mall. Ya masuk pantes. Naik itu loh, apa namanya itu? Zumuf. Yang bongsone gajah-gajahan di mall yang bisa jalan itu loh. Bayar pakai koin jalan 5 menit, itu. Boncengan sama anak saya. Gajah cilik aku. Ayo. Dia seneng, saya seneng kok. Ya, Habib masa kecil kurang bahagia, terlampau bahagia saya. Alhamdulillah, terlampau bahagia. Tanah mati. Ini kadang ada orang tua, bapakmu wis tua. Bapakmu wis tua. Kanjeng Nabi SAW itu sudah tua, jadi udah buat cucunya berangkang. Cucunya suruh naik. Cucunya suruh naik. Berangkang. Pelayon sama anak cucunya. Nah kita mau dikasih bahagia murah. Mungkin teknik kan untuk omah HP. Kopla atau enggak kopla ya? Kapan kamu bahagia? Nanti kalau aku sudah menikah. Sama. Bahagia itu enggak butuh waktu. Bahagia itu saat engkau mengenal Tuhanmu. Wah, ini kalimat bagus. Nanti jadikan status ya. Bahagia tak butuh waktu. Bahagia adalah saat engkau mengenal Tuhanmu. Apa lagu? Ini nemunya kalimat di sini loh. Bahagia itu tak butuh waktu. Bahagia adalah saat engkau mengenal Tuhanmu. Status terbaru. Saya termasuk orang yang jarang buat status. Sekali buat status itu ya urusannya majelis. Alhamdulillah. Majelis sudah usai dengan peserta yang bertahan dalam 2 kali 45 menit lebih, dan banser yang tetap kokoh berdiri tegak. Sehat Mas. SOP-nya itu jadi petugas kan harus becus gitu ya. Tapi senyum boleh kok. Bu, saya kok malas pulang ya Bu ya.
Saya males pulang. Tapi kesian panitia. Dan yang paling kesian bagian sound system. Di mana bagian sound system? Di belakang. Mas-mas yang ngurus sound system, jazakumullah khairan. Demi dirimu kok akhiri pengajian sampai ini. Ilmu ngeles tingkat tinggi. Kan beliau-beliau punya anak istri. Kalau belum punya kan jangan dibahas. Istri dan anaknya menanti di rumah. Nanti kalau pengajiannya selesai, Anda pulang, saya pulang. Bagian sistem coba itu ngangkuti seperti itu. Tuh, usung-usung itu tuh, nyopot ini semua, kabel-kabel. Rampungnya 1 jam sendiri. Terus pulang ke rumahnya, nyampe ke rumah jam berapa? Ojo ngomong, tak bayar piro awakmu. Bayar piro, itu waktu pisah sama keluarga itu mau dihargai berapa? Ya, pisah sama keluarga itu mau dihargai berapa? Makanya ibu kalau bisa kumpul sama suami jangan mikir duit bu, larang pak. Jazakumullah khairan. Gak punya duit gak apa-apa, tapi punya waktu bersamamu. Gitu ya bu ya. Ya mas ya. Nanti ngomong sama istrinya, sayang, kata Habib Novel tak punya duit gak jadi masalah. Yang penting punya engkau dalam hatiku. Terus itu ngerayu tingkat tinggi. Jawabannya istrinya, Habib Novel bener. Memang yang penting engkau punya aku ya. Tapi lebih benar lagi, kalau engkau punya aku dan aku punya engkau dan segala uangnya. Ini cewek matre. Alhamdulillah. Boleh diminum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh diminum? Ini saya sebetulnya nggak pengen minum. Minum ini niatnya bukan untuk minum. Minum ini niatnya untuk menyenangkan panitia yang membuatkan minum. Demi dirimu, panitia yang buat minum, aku minum kopi ini. Jadi dia pengen. Aromanya enak, walaupun sudah dingin. Alhamdulillah. Di antara kapal api atau angkring ini. Ya, standar kopi internasional kan. Itu kapal api itu sampai di mana-mana. Saya kalau udah di Hong Kong tuh yang dicari kapal api. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang satunya teh. Jangan ngomong, Beb, dicampur-campur nanti jadinya bagaimana. Oh, coba pikir. Tinggal ngombe, kakek mikir. Heran saya sama manusia, tinggal minum tuh bismillah, nggak racun, insya Allah sehat. Gitu kan ya? Yang penting 3-5 gelas dioplos gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak tanya. Insya Allah. Gratis. Alhamdulillah. Udah selesai. Tugas minum sudah selesai, tugas ceramah sudah selesai. Jadi sama panitia saya minta izin pamit undur diri untuk melanjutkan tugas. Saya tuh mau nulis buku, sepekan tuh pengennya jadi 200 halaman. Nyatanya baru dapat 1 alinea. 1 alinea itu pun saya tulis di atas pesawat dari Jakarta menuju Taiwan. Dapat 1 alinea. Itu saya bahagianya luar biasa. Beb, nah, kira-kira nanti Agustus apa bisa terbit? Urusanku, urusanmu. Tugas saya buat cover, mulai nulis. Jadinya kapan nggak pernah saya pikir. Yang penting saya bergerak. Hasilnya tuh diyakini jadi. Jadi kenyataannya ya dilihat saja nanti. Ya toh, ternyata dilihat saja nanti. Biar itu tetap menjadi misteri. Karena hidup dengan rasa penasaran itu akan lebih indah daripada hidup dengan rasa yang nggak ada tantangan. Ya, yakin pasti berhasil, tapi penasaran caranya itu indah. Seperti orang lihat film gitu, yakin lakonnya mesti menang, tapi piye ya, kok ini ya, piye. Tapi kalau datar mudah ditebak, penonton kecewa, betul kan ya? Hidup tuh kalau ada misterinya, indahnya luar biasa. Jazakumullah khairan untuk hadirin semua. Tetangga-tetangga masjid dan majlis ini, jazakumullah khairan, terima kasih banyak untuk tim hadroh, terima kasih banyak untuk Bansor dan segenap jajarannya, jazakumullah khairan,
Untuk semuanya yang nyuting juga jazakumullah khairan. Untuk semua tim jazakumullah khairan. Dan tim-tim yang nggak hadir tapi hadir. Mungkin orangnya nggak hadir tapi itu rotinya hadir. Orang yang nggak hadir tapi duitnya hadir. Jazakumullah khairan. Dan untuk arwah yang ada di sini, iya ada loh. Nggak percaya mati Osi. Ustaz saya itu yakin setiap majlis pasti ada arwahnya leluhur-leluhur ini yang ikut hadir. Ya putunya ikut pengajian, simbahnya bahagia di alam sana ya moro. Putu melu gitu kan ya. Ikut yakin, ikut hadir. Jangan nanya dalilnya, penjelasannya panjang dan lebar. Ya bukan saatnya untuk dibahas. Seperti Anda kalau ke dokter nggak pernah nanya sama dokter, dok kok obatnya harus ini, tolong dijelaskan dalilnya apa. Kata dokternya silakan pindah ke dokter yang lain. Pikir resep tukun blokan selesai. Sama dokter aja percaya, masa sama ulama pakai kakean takon. Udah dijalani, insya Allah semua ada dalilnya, cukup jelas. Terima kasih, jazakumullah khairan, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa doakan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا lilmuttaqina imama. Ya Allah, tolong jadikan kedua orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia mulia akhirat. Jadikan orang tua kami tenteram dunia tenteram akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirat. Jadikan orang tua kami ridha dunia ridha akhirat. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni salah-salah kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, jadikan ayah bunda kami dapat terus bahagia dengan kami. Ya Allah, jangan pisahkan orang tua kami dari kami, dan jangan pisahkan kami dari orang tua kami sampai ke surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti, anak-anak yang bisa menyenangkan orang tua dalam hidup maupun setelah mati. Ya Arhamar Rahimin, jadikan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya orang-orang yang beragama Islam ya Allah. Orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah ya Allah. Lindungilah anak keturunan kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Jadikan anak-anak kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan anak-anak kami mulia dunia mulia akhirat. Jadikan putra-putri kami tenteram dunia tenteram akhirat. Ya Arhamar Rahimin, dekatkan putra-putri kami dengan kami, dan dekatkan kami dengan putra-putri kami di jalan-Mu ya Allah. Pimpin kami di jalan-Mu dengan lembut, dengan sayang, dengan cinta, dengan lutuf ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami ketika kami pandang menyejukkan hati kami. Dan jadikan kami orang tua yang ketika dipandang oleh anak-anak kami menyejukkan hati mereka. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Tolong lindungi putra-putri kami ya Allah. Muliakan putra-putri kami ya Allah. Selamatkan putra-putri kami ya Allah. Jadikan putra-putri kami dapat hidup dengan penuh kebahagiaan sepanjang masa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadikanlah kami keimanan yang sempurna ya Allah. Jadikan hati yang thiqah kepadamu ya Allah. Hati yang percaya kepadamu ya Allah. Hati yang yakin kepadamu ya Allah. Hati yang mengenalmu ya Allah. Hati yang merasakan manisnya bermunajat kepadamu ya Allah. Hati yang merasakan nikmatnya berkata-kata denganmu ya Allah. Hati yang merasakan nikmatnya berdekatan denganmu ya Allah. Hati yang merasakan nikmatnya ibadah kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah semua yang hadir di majelis ini ya Allah pulang dengan bawa ampunan dan rahmat dan barakah ya Rahmanir Rahim. Pulang dengan dosa telah terampuni, amal soleh telah Engkau terima dan lipat gandakan pahalanya ya Allah. Jadikan semua yang mengurus majelis ini ya Arhamar Rahimin selamat dunia selamat akhirat, mulia dunia mulia akhirat, bahagia dunia bahagia akhirat, tentram dunia tentram akhirat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Panjangkan umur kami semua dalam kenikmatan,
panjangkan umur kami dalam ketaatan, panjangkan umur kami dalam kebahagiaan, ya arhamar rahimin. Setelah semua itu kelak, akhiri usia kami dengan husnul khatimah, akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.